3 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai taksonomi vertebrata pada materi superkelas Pisces. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Amalia Sami, dan yang kedua ada Mia Nurtanti. Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja kepada pembahasan dari materi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai deskripsi superkelas Pisces yang akan dibahas oleh saya sendiri, Amalia Sami. Next. Yang pertama itu ada deskripsi superkelas Pisces. Nah, Pisces atau ikan itu adalah hewan yang hidup di dalam air. Mereka dapat bernafas di dalam air karena insang yang mereka miliki. Pisces dapat ditemukan di air tawar maupun di air asin. Nah, Pisces ini sendiri merupakan hewan berdarah dingin atau yang biasa disebut dengan poikilotherm. Artinya, suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan suhu air di tempat dia hidup. Nah, ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam, dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 spesies di seluruh dunia. Struktur tubuh ikan sebagian besar dibentuk oleh rangkanya. Tulang penyusun tubuhnya itu terdiri dari tulang rawan dan ada pula tulang sejati. Insang dan ekor yang mereka miliki membantu mereka untuk bergerak dengan cepat di dalam air. Pisces ini sendiri diklasifikasikan dengan berbagai ciri-ciri dan manfaat atau peranan dari jenis-jenis Pisces. Pada tubuh ikan memiliki bentuk pipih lateral, misalnya ikan bandeng, atau pipih dorsoventral, misalnya ikan pari, untuk memudahkan dalam bergerak di air. Yang anggota geraknya berupa sirip yang terdiri dari sepasang sirip dada dan juga sepasang sirip perut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai morfologi superkelas Pisces. Nah, morfologi superkelas Pisces ini terdiri dari yang pertama itu ada integumen. Nah, integumen itu merupakan bagian terluar dari ikan sebagai sistem pembalut tubuh. Salah satu yang biasa dikenal adalah sisi. Nah, sisi ikan merupakan derivat dari lapisan dermis. Lapisan dermis itu artinya adalah lapisan paling dalam. Sedangkan kalau lapisan epidermis itu adalah lapisan paling luar. Biasanya lapisan epidermis itu selalu basah karena adanya lendir yang dihasilkan oleh sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di seluruh permukaan tubuh ikan. Nah, lendir itu sendiri berfungsi untuk mengurangi gesekan dengan air supaya ikan dapat berenang lebih cepat sebagai penutup luka dan sebagai pencegah infeksi. Tetapi ada juga yang memanfaatkan lendir untuk menghindari diri dari kekeringan, contohnya pada ikan African lungfish. Lalu yang kedua itu ada mulut. Nah, mulut ini sendiri berfungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Nah, mulut ini adalah organ depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar dari epitel atau rongga mulut ini akan bercampur dengan makanan, sehingga ia dapat memperlancar proses penalanan makanan yang dibantu oleh kontraksi otot dinding mulut. Lalu selanjutnya ada mata. Nah, mata merupakan sel-sel saraf penglihat pada ikan yang terdiri atas sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Nah, ikan dapat melihat dengan jelas dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Sel-sel saraf penglihat pada ikan itu terdiri atas sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Sel-sel batang menyebabkan ikan dapat melihat dengan jelas di tempat yang kurang menerima cahaya. Ikan juga dapat melihat warna walaupun hanya sampai tahap tertentu. Dan ikan mudah melihat warna merah dan kuning, tetapi lebih sulit membedakan warna hijau, biru, dan hitam. Selanjutnya, morfologi dari superkelas Pisces itu ada
insang. Nah, insang ini sendiri berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, insang ini sendiri merupakan alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme air. Selanjutnya itu ada jantung. Nah, jantung ini adalah suatu organ yang berupa benda berongga dan terletak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lengkung insang. Organ ini merupakan suatu pompa yang terdiri atas otot licin yang secara ritmis berkontraksi untuk memompa darah dari vena ke arteri. Lalu selanjutnya ada sirip ikan. Nah, sirip ikan ini merupakan organ yang menonjol dari tubuh yang ditutupi dan dihubungkan oleh selaput kulit. Nah, sirip ikan ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada sirip punggung yang berada di bagian dorsal tubuh ikan, lalu ada sirip dada yang terletak di posterior operculum, lalu yang ketiga ada sirip perut yang berada pada bagian perut ikan, lalu ada sirip anus yang berada di bagian ventral tubuh di daerah posterior anal. Yang kelima itu ada sirip ekor yang berada di bagian posterior tubuh yang biasanya disebut sebagai ekor, dan yang terakhir itu ada adiposefin, sirip yang keberadaannya tidak ada pada sebuah jenis ikan. Nah, letak sirip ini biasanya terletak pada dorsal tubuh sedikit di depan sirip ekor. Lalu selanjutnya ada sifat biologi superkelas Pisces. Nah, sifat biologi superkelas Pisces itu yang pertama, ia mempunyai sirip untuk membantu bergerak di air. Lalu yang kedua, ia berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Yang ketiga, ia memiliki rangka dalam atau yang biasa disebut dengan endoskeleton. Lalu ia bernapas menggunakan insang, mempunyai sisik yang licin dan berlendir, dan merupakan hewan berdarah dingin. Dan yang terakhir, memiliki peredaran darah tertutup dan tunggang. Sekian pembahasan dari saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem reproduksi. Manfaat itu akan dibahas oleh Mian Nurtantri. Kepada Mian Nurtantri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem reproduksi superkelas Pisces. Sistem reproduksi superkelas Pisces itu yang pertama, pada telur ikan pelagis biasanya tetap tersuspensi di perairan terbuka. Pada ikan betina melepaskan telurnya, dan ikan jantan berenang di atasnya dan melepaskan sperma. Laki-laki menghasilkan sperma biasanya sebagai zat putih susu yang disebut milk di 2 atau kadang-kadang 1 testis di dalam rongga tubuh. Di dalam ikan bertulang, saluran sperma mengarah dari setiap testis ke lubang urogenital di belakang lubang atau anus. Pada hiu dan pari dan pada siklostom, saluran tersebut menuju ke kloaka. Kadang-kadang sirip perut dimodifikasi untuk membantu mengirimkan susu ke telur di lubang betina atau di substrat tempat betina meletakkannya. Kadang-kadang organ aksesori digunakan untuk membuahi betina secara internal, misalnya klasper dari banyak hiu dan pari. Semua spesies hiu, pari, dan chimaera menghasilkan kuning telur yang kaya telur. Ini dibuahi secara internal. Yang jantan dilengkapi dengan 2 organ senggama yang disebut klasper di sepanjang tepi bagian dalam sirip perut. Setiap klasper memiliki alur untuk mengarahkan sperma. Beberapa deskripsi yang dipublikasikan tentang hiu dan pari yang kawin mungkin merupakan karakteristik dari seluruh kelompok. Jantan memegang salah satu sirip dada betina dengan giginya untuk menahannya pada posisi saat dia memasukkan klasper melalui rongga atau kloaka
ke dalam tabung atau opiduk. Lalu selanjutnya ada ada taksonomi superkelas spesies. Taksonomi berikut ini telah diturunkan terutama dari karya ahli ichthyologis Inggris C. Patterson, Miles, Greenwood, dan Thomson, dan ahli ikan Amerika Rosen dengan memodifikasi ekstensif dari ahli ikan Amerika Johnson, W.N.S. Meyer, dan teman-teman. Yang pertama, pada superkelas spesies terbagi menjadi dua superkelas lagi, yaitu superkelas Agnatha dan superkelas Osteichthyes. Nah, pada superkelas Agatha terdiri dari dua kelas, yaitu Myxini dan Cephalus Piedomorphi. Pada kelas Myxini memiliki satu ordo, yaitu Myxiniformes, memiliki 70 spesies. Lalu pada kelas Cephalus Piedomorphi memiliki satu ordo, yaitu Petromyzontiformes. Lalu selanjutnya pada kelas Chondrichthyes memiliki dua subkelas, yaitu subkelas Elasmobranchi yang memiliki dua ordo, yaitu Selaci terdapat dari 400 spesies, lalu ada Batoidei terdapat dari 500 spesies, dan selanjutnya ada subkelas Holocephali memiliki satu ordo, yaitu Chimaeriformes terdapat sekitar 47 spesies dan ditempatkan dalam 3 keluarga, yaitu Chimaeridae, Caloricidae, dan Rhinochimaeridae. Dan pada superkelas Osteichthyes memiliki dua kelas, yaitu kelas Actinopterygii dan dengan subkelasnya Chondrostei memiliki dua ordo, yaitu Acipenseriformes dengan spesiesnya Polydon spatula, lalu ada ordo Polypteriformes dengan spesiesnya yaitu Polypterus delhaize. Lalu pada kelas Sarcopterygii memiliki dua subkelas, yaitu subkelas Coelacanthimorpha dan subkelas Dipnoi. Pada subkelas Coelacanthipori memiliki satu ordo, yaitu Coelacanthiformes, dan pada subkelas Dipnoi memiliki dua ordo, yaitu Ceratodontiformes dan Lepidoseriformes. Dan ini merupakan gambar dari spesies superkelas spesies. Yang pertama ada gambar hagfish, merupakan spesies dari ordo Myxiniformes. Yang kedua ada gambar Petromyzon marinus, merupakan dari ordo Petromyzontiformes. Yang gambar ketiga yaitu hiu putih atau dengan bahasa Latin Carcharodon carcharias dari ordo Selaci. Gambar keempat yaitu Pristis pterothetti dari ordo Batoideae. Gambar kelima ada Hydrolagus colei dari ordo Chimaeriformes. Dan yang keenam ada spesies Polydon spatula dari ordo Acipenseriformes. Di sini juga ada spesies Polypterus delhaize, spesies Latimeria calumnae,
spesies Ceratodus latissimus, dan spesies Protopterus annectens. Lalu pembahasan yang terakhir ialah manfaat superkelas spesies. Manfaat superkelas spesies ikan adalah protein berkualitas tinggi, rendah lemak. Ikan kaya akan asam lemak omega 3 dan vitamin seperti D dan B2. Ikan kaya akan kalsium dan fosfor dan sumber mineral yang baik, seperti zat besi, seng, yodium, magnesium, dan kalium. Makan ikan merupakan sumber penting asam lemak omega 3. Nutrisi penting ini menjaga kesehatan jantung dan otak kita. Dua asam lemak omega 3 yang ditemukan pada ikan adalah EPA atau asam eicosapentaenoid dan DHA. Tubuh kita tidak menghasilkan asam lemak omega 3 sehingga kita harus mendapatkannya melalui makanan yang kita makan. Asam lemak omega 3 ditemukan di setiap jenis ikan, tetapi sangat tinggi pada ikan berlemak. Beberapa pilihan yang baik adalah salmon, trout, sarden, herring, makerel kalengan, tuna kalengan, dan tiram. Lalu manfaat asam lemak omega 3 yaitu membantu menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko kematian mendadak, serangan jantung, irama jantung tidak normal, dan stroke. Yang kedua, membantu fungsi otak yang sehat dan perkembangan penglihatan dan saraf bayi selama kehamilan. Lalu yang ketiga, dapat menurunkan risiko depresi, ADHD, penyakit Alzheimer, demensia, dan diabetes. Lalu yang terakhir, dapat mencegah peradangan dan mengurangi risiko radang sendi. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mia. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya atau memberi saran dan kritik, kita akan lanjutkan diskusi di Telegram. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.